Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1.0 tipenya M manual tahun 2013. Bersama dengan video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan mulai dari tampilan luar ya. Jadi luar kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita cek, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di ini nut ya, kita cek dulu nut ya. Pastikan bahwa dia jaraknya presisi. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan yang memantul itu lurus, tidak bergelombang. Untuk memastikan mobil aman, tidak bekas benturan. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Lampu-lampu juga kita periksa, kaca, terus habis itu ban. Ini bannya masih sekitar 40%. Terus dia velg kaleng dengan dop. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bodi sama semua bagian-bagian mobil masih oke. Ban belakang ini sudah tipis ya, jadi mungkin waktunya untuk diganti. Terus kita kelilingin bagian belakang, kita periksa secara keseluruhan semua bagian-bagian luar mobil. Kita cek, ini juga masih ada sekitar 30% ya, 30%, dan bagian depan ada sekitar 40% ban ketebalan bannya. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhannya bagian luar mobil oke, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote ya. Sekarang kita coba, kayaknya nih aftermarket ini ya, karena kalau 1000 cc tipe M biasanya itu belum ada. Dia D atau M ya, coba saya pastikan dulu ya. Jadi kalau kita cek, kita pastikan ini kalau nggak salah ini tipe D, sorry, tipe D. Jadi biasanya itu alarm belum dilengkapin, jadi ini aftermarket. Sekarang kita buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita cek, kita periksa, pastikan bahwa aroma mobil tidak berbau apek atau tidak sedap ya di bagian dalam. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di ini pedal ya. Pedal kita periksa, pastikan bahwa kondisi pedal, antara kondisi pedal kehausan pedal dengan kilometer pemakaian itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Terus yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita lanjut, kita periksa di bagian kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong interior, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita cek satu persatu kondisi dari interior, baik di dashboard. Nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Dashboardnya, terus plafonnya kita cek bagaimana kondisinya, masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga perlu kita perhatikan ya, kondisinya bagaimana. Ini dia perpaduan antara ini ya, di bagian sini dia joknya ini dia fabric, terus bagian pinggir-pinggir ini dia semi kulit ya, seperti itu.
Kondisi jok kita periksa, kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan interior secara keseluruhan, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Untuk menyalakan mobil ini bagian colokan kuncinya ya. Sekarang kita colokin dulu, terus habis itu sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin, ini mobil 1000 cc ya yang Xenia, jadi dia 3 silinder, memang getarannya lebih bergetar dibandingkan dengan 4 silinder. Cuman memang harus di batas toleransi ya, seperti itu. Untuk memeriksa getaran mesin kita bisa periksa dengan pegang setir, dengan posisi duduk, bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu juga di batas toleransi, karena kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan pertama di engine mountingnya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Terus yang kedua, mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau yang ketiga, ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Daihatsu Xenia ini kilometernya di 96.000. Ini kelihatan 96.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya nanti di 100.000. Terus di Daihatsu Xenia ini juga dilengkapin juga masih ada. Jadi buku servis juga, buku servis ada, kalau nggak salah servis record Suzuki Daihatsu sampai 33.000. Terus buku manual juga masih ada. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta bukti-bukti servis yang ada sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, kita buka dulu. Ini buat buka kap mesin. Di sini spion juga sudah dilengkapi dengan elektrik ya. Jadi ini tambahan. Jadi spion pengaturannya sudah elektrik. Ini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Di sini ada tambahan ini ya, untuk sensor parkir belakang, sama ini ada tambahan buat naruh handphone ini, jadi nggak dicopot sama pemilik sebelumnya. Jadi ya tetap kami biarkan di sini. Terus sekarang kita periksa di sini ya. Ini door trim. Sebelum kita ke depan, di sini ada tombol buat lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya ya. Oke, sekarang kita buka aja jendelanya. Terus sebelum dalam mencari mobil bekas, perlu kita periksa juga di pinggir pintu. Ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa di bagian mesin. Untuk buka kap mesin, di bagian sini nih agak bagian atas ini ya, tengah. Jadi ini ya, kita dorong ke atas. Oke, Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, yang pertama bisa kita perhatikan dari ritme suaranya. Pastikan bahwa ritme suaranya iramanya konstan beraturan, suaranya juga halus, serta getarannya juga masih di batas toleransi untuk mesin 3 silinder. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita perhatikan di ini nih, pinggir-pinggir kap mesin juga kita periksa. Pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Terus di dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas, serta di bagian depan ini ada besi yang memanjang di bagian depan, ini kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, kita pastikan bahwa apronnya ini tidak bekas reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus sasis juga perlu kita perhatikan.
Sasis samping-samping juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mobil sejuta umat yang 1000 cc ini keunggulannya yang pertama di iritnya ya. Jadi mobil ini irit, bisa muat penumpang banyak tapi tetap terjaga iritnya. Terus perawatannya juga mudah, mobilnya juga bandel ya, mobil tempur. Terus habis itu penggerak roda belakang yang sekarang sudah mulai langka ya. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Daihatsu pun juga tersebar banyak di seluruh Indonesia. Mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita periksa di baris kedua dan baris ketiganya ya. Oke, saya buka pintu, sekarang saya masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup besar. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup oke ya. Headroom juga masih cukup oke. Terus di baris kedua ini bisa duduk 3 penumpang. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik ada 2, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Terus pelipatan bangku bisa 50-50, dilipat ke depan, bisa reclining, bisa maju mundur. Terus sekarang kita ke bagian belakang dulu. Untuk bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dengan 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik juga ada 2 kiri dan kanan. Pelipatan bangku bisa ini bisa reclining juga nih, agak lebih rebah lagi. Pelipatan bangku bisa 50-50 untuk bagian senderannya, serta 100% untuk bagian bawahnya, seperti itu. Di sini tidak ada penyimpanan kiri dan kanan. Terus di bagian tengah di sini di atas ada lampu baca. Lampu baca, terus di bagian sini ada cup holder 3, tempat penyimpanan terbuka. Terus ada handle tangan. Terus 1000 cc belum dilengkapi dengan AC double blower ya. Jadi AC-nya masih single blower. Terus di sini tidak ada penyimpanan. Di sini ada ini handle tangan ya. Oke. Terus kita ke bagian door trim. Di door trim ini ada 3 cup holder. Tempat penyimpanan terbuka, terus sudah dilengkapi dengan child lock, serta sealer pintu jangan lupa diperiksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita ke bagian belakang, sudah ada tambahan spoiler belakang, ada lampu rem, kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper. Tapi belum ada defogger. Di sini ada lambang Daihatsu-nya. Oh nih, sorry, bukan tipenya D tapi tipenya M ya, maaf. Ini tipenya M-nya, M. Terus Xenia. Ada tambahan sensor parkir, serta di sini apabila mobil masih mengeluarkan air embun dari ujung knalpot, salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Ini salah satu indikasi ya. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Terus kita periksa bagian bagasi. Oke, di pintu bagasi kita cek juga nih sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga oke. Serta di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Terus ini space bagasinya masih lumayan lega. Apabila jok baris ketiga dilipat, dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Oke, mungkin itu saja. Sama ini buat menurunkan ban cadangan yang ada di bagian bawah sini. Ini ban cadangannya. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasi. Kita lanjut, kita periksa di bagian door trim. Di sini door trim kondisi juga masih oke. Child lock,
Terus di bagian sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut, kita periksa lagi di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu jangan lupa kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboardnya secara keseluruhan satu persatu ya. Oke. Untuk setirnya ini bahannya soft touch ya, bahannya soft touch. Sudah dilengkapi dengan airbag 2013 akhir, jadi sudah ada airbagnya. Ini cluster speedometer. Di bagian sini ada pengaturan lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Untuk fog lamp di bagian sini nih, fog lampnya. Terus kita ke bagian tengah. Di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC, kisi-kisi AC juga masih dingin. Head unit sudah diganti dengan LCD TV plus kamera mundur dan mereknya juga Sony ya. Jadi di sini ada tombol lampu hazard, pengaturan AC, di sini pengaturan kecepatan angin AC, suhu AC ya. Terus di bagian sini ada asbak, power outlet 12 volt, tempat penyimpanan terbuka, tuas manual 5 kecepatan plus mundur, handle rem tangan, serta di sini ada tempat buat naruh bisa naruh handphone ini atau benda-benda yang agak langsing ya. Terus di sini ada buat tempat naruh barang juga. Sama di sini kunci seat belt juga kita cek, kita pastikan apabila di bagian dalamnya ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus sudah dilengkapi dengan airbag juga nih, jadi dual airbag, kisi-kisi AC, laci penyimpanan tertutup, cup holder ada 3, tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini ada handle tangan, sun visor, belum ada cermin, spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya, ada lampu baca, sun visor bagian supir juga belum ada cermin. Terus di bagian sini ada cup holder 3, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,0 tipenya M, manual tahun 2013. Apabila berminat terhadap mobil ini, silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, oke atau tidak, performa mesinnya, terus habis itu kaki-kakinya masih enak atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH ya, atau POS di Harapan Indah Bekasi. Area parkir sangat luas sampai ke depan sana ya. Ini kita syutingnya di belakang, jadi bisa puas untuk test drive mobil. Seperti itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.